Di suatu sudut dunia, seorang anak lahir di tengah reruntuhan perang. Di sudut lain, seorang koruptor tertawa bebas sambil menghisap darah rakyat. Di mana keadilan Tuhan? Kita berteriak dalam diam. Mengapa penderitaan tak memilih korban? Mengapa yang jahat berkuasa sementara yang suci tersalib? Agama menjanjikan harmoni, tapi realita mempertontonkan kekacauan. Apakah ini ujian, kekejian, ataukah Tuhan hanya mitos seperti bisik Feuerbach proyeksi jiwa manusia yang rapuh? Sejak trilema Epicurus menggugat langit, jika Tuhan Maha Baik, mengapa kejahatan ada? Jika Maha Tahu, mengapa Dia diam? Jika Maha Kuasa, mengapa tak menghapus penderitaan? Ini bukan sekadar pertanyaan, ini pemberontakan akal yang membakar kitab-kitab suci, sebuah perlawanan jiwa yang menolak menerima takdir sebagai jawaban final. Tapi di balik kemarahan ini, tersembunyi kerinduan akan makna. Bisakah kegelapan dunia berdamai dengan bayangan Tuhan yang sempurna? Filsafat menyodorkan teodisi. Augustinus berkata kejahatan lahir dari kebebasan manusia. John Hick berseru penderitaan adalah pahat untuk menyempurnakan jiwa. Tapi Nietzsche mengejek, Tuhan yang membiarkan penderitaan tak berdosa pantas diadili. Agama pun menjawab, Ayub yang diuji sampai ke tulang sumsum. Quran yang menjanjikan ujian bagi orang beriman. Hukum karma dalam tradisi timur yang menghukum tanpa ampun. Tapi bisakah jawaban ini menyembuhkan luka seorang ayah yang anaknya dibantai? Ataukah ini hanya dalih untuk menutup mata dari kebisuan langit? Malam ini kita tak akan lari ke dogma atau sembunyi di balik kutipan kitab suci. Kita akan berjalan di tepi jurang, mempertanyakan keadilan Tuhan dengan kepala dingin dan hati terbuka, menyisir argumen kamu tentang pemberontakan absurd, menggali tafsir Plantinga yang membela kebebasan manusia, dan mungkin menemukan bahwa pertanyaan ini bukan tentang Tuhan, tapi tentang kita, manusia yang terjepit antara langit bisu dan bumi berdarah. Siapkan diri Anda, karena kita akan memasuki labirin paling gelap dari iman dan logika, tempat di mana setiap jawaban melahirkan 1000 tanya, dan setiap kepastian hanyalah bayangan dari keraguan yang lebih dalam. Jika keadilan Tuhan ada, di manakah Ia bersembunyi? Bayangkan seorang anak berusia 5 tahun, terbaring di rumah sakit, tubuhnya hancur oleh kanker. Ia belum sempat mengenal dunia, tapi sudah disambut derita. Di sudut lain, seorang diktator menikmati kekuasaan, sementara ribuan mayat rakyatnya membusuk di bawah reruntuhan perang. Di sini, di puncak peradaban manusia, kita dihadapkan pada pertanyaan yang mengguncang langit. Jika Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa, mengapa penderitaan seperti ini dibiarkan? Inilah problem of evil, paradoks tertua yang mengoyak keyakinan manusia. Sejak Epicurus melontarkan pertanyaan ini 2300 tahun lalu, filsuf seperti Hume mengubahnya menjadi trilema mematikan. Tuhan yang sempurna dan dunia yang penuh kejahatan adalah dua hal yang tak mungkin bersatu. Tapi mengapa keduanya tetap ada? Filsafat membedakan kejahatan menjadi dua, moral dan natural. Moral adalah kejahatan buatan manusia, pembunuhan, perang, pengkhianatan. Natural adalah derita yang datang dari alam sendiri, gempa bumi, wabah penyakit, tsunami. Teodisi Agustinus mengatakan, kejahatan moral lahir dari kebebasan manusia. Tuhan memberi kita kebebasan, dan kitalah yang menyalahgunakannya. Tapi untuk kanker pada anak kecil, Agustinus menyalahkan dosa asal yang merusak alam. John Hick mencoba menjawab, penderitaan adalah soul making, pahat Tuhan untuk menyempurnakan jiwa kita. Tapi bisakah kita menerima argumen ini saat menyaksikan bayi yang mati kelaparan di Somalia? Di sini, problem of evil tak lagi sekadar debat akademis. Ia menjadi jeritan hati yang terluka. Nietzsche, si pembunuh Tuhan, mencemooh, jika Tuhan ada, Dia tak layak disembah. Jika Dia Maha Tahu, Dia sadar akan penderitaan tak berdosa. Jika Maha Kuasa, Dia bisa menghentikannya. Jika Maha Baik, Dia pasti ingin menghentikannya. Tapi penderitaan itu tetap ada, maka Tuhan tak ada, atau Dia adalah monster. Argumen Nietzsche seperti palu godam yang meremukkan fondasi iman. Tapi para filsuf tak tinggal diam. Alvin Plantinga membalas, Tuhan mungkin punya alasan transenden yang tak terpahami. David Bentley Hart menuduh, kita terlalu cepat menyimpulkan kejahatan sebagai tak bermakna. Tapi inilah masalahnya, semua jawaban ini terasa seperti lubang hitam metafisika, terdengar dalam tapi tak menjawab jeritan korban. Kita bisa terus berdebat tentang free will, soul making, atau keterbatasan perspektif manusia. Tapi di ujung semua teori ini ada satu pertanyaan yang menggigit. Bisakah jawaban filosofis mengeringkan air mata seorang ibu yang anaknya diperkosa dan dibunuh? Di sini filsafat mencapai batasnya. Di sini kita berdiri di tepi jurang, memandang kegelapan yang tak terjawab. Tapi mungkin, seperti kata filsuf William Rowe, Tuhan mungkin ada, tapi keadilannya bukan keadilan kita. Atau jangan-jangan kegelapan itu sendiri adalah jawaban terakhir, bagian selanjutnya akan lebih gelap, bertahanlah.
Di padang pasir yang tandus, seorang pria bernama Ayub duduk di atas abu. Tubuhnya berlubang borok, anak-anaknya mati, hartanya musnah. Ia berteriak pada langit, "Mengapa aku Tuhan? Aku tak bersalah." Tuhan tak menjawab dengan penjelasan. Sebaliknya ia mengguncang Ayub dengan pertanyaan, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Atau siapa yang membendung laut dengan pintu?" Ayub pasal 38 ayat 4 hingga 8. Ini bukan jawaban, ini adalah tamparan. Sebuah pernyataan bahwa keadilan Tuhan melampaui logika manusia. Yudaisme dan Kristen bersepakat Tuhan tak berutang penjelasan pada ciptaannya. Tapi dalam Islam, Al-Ghazali menegaskan Tuhan punya hikmah, yaitu kebijaksanaan transenden yang tak terjangkau akal. Bisakah ini diterima ketika seorang ibu menyaksikan anaknya dihancurkan peluru perang? Ketika seorang gadis 12 tahun dikubur hidup-hidup demi kehormatan keluarga? Di manakah suara Tuhan saat keadilan manusia lebih bisu dari angin gurun? Al-Quran menjawab dengan tegas, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Setiap derita, kata para ulama, adalah ujian kesabaran, jalan menuju surga. Imam Ibnu Qayyim menulis, ujian adalah bukti cinta Tuhan, seperti api yang memisahkan emas dari kotoran. Tapi di sini letak paradoksnya. Jika Tuhan Maha Tahu, bukankah Dia sudah tahu siapa yang lulus ujian tanpa perlu menyiksa mereka? Filsuf Islam Syed Muhammad Naqib Al-Attas mengkritik, ujian bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia menyadari ketergantungan mutlak padanya. Di Gaza, seorang anak kehilangan kedua kakinya akibat bom. Ia bertanya pada ayahnya, "Apa dosaku ya?" Sang ayah dengan air mata yang membeku hanya bisa membisikkan, "Ini ibtilah, yaitu cobaan nak." Tapi bisakah jawaban ini mengisi perut yang kelaparan atau menyambung kaki yang terpisah dari tubuh? Di kuil Hindu, seorang ibu menangis di depan patung Dewi Kali. Bayinya lahir buta. Seorang pendeta berbisik, "Ini prarabdha karma, hutang kehidupan lampau yang harus dibayar." Karma, hukum kosmis yang kejam. Tapi dalam Bhagavad Gita, Krishna mengingatkan, karma adalah hukum sebab akibat, bukan hukuman. Buddha menolak fatalisme karma. Penderitaan bisa dihentikan lewat jalan mulia berunsur 8, bukan dengan pasrah pada takdir. Lalu, bagaimana dengan bayi yang diperkosa lalu dibunuh? Dosa apa yang bisa dilakukan janin dalam rahim? Di sini, agama-agama timur terjepit. Keadilan kosmis ternyata lebih kejam dari kejahatan manusia. Katedral-katedral Eropa bergema dengan kisah dosa warisan Adam. Agustinus berkata, dalam diri Adam, semua manusia telah berdosa. Tapi teolog modern seperti Karl Barth menolak. Dosa asal adalah metafora keterputusan manusia dari Tuhan, bukan kutukan biologis. Fyodor Dostoyevsky menggugat dalam The Brothers Karamazov, jika penderitaan anak-anak diperlukan untuk membayar kebenaran abadi, maka kebenaran itu tak layak dibeli. Di sini, teologi Kristen terjepit. Jika Tuhan mengorbankan yang tak bersalah demi rencana kosmis, apakah ia berbeda dari tiran yang kejam? Agama-agama menjanjikan keadilan di akhirat, tapi di bumi, mayat-mayat korban pemerkosaan tetap membusuk, koruptor tetap tertawa di istana emas, langit tetap diam. Mungkin pertanyaan kita salah, bukan di mana keadilan Tuhan, tapi mengapa kita masih berharap pada keadilan yang tak kunjung datang. Di bagian selanjutnya, kita akan meninggalkan langit, menyelam ke dalam jurang keraguan manusia. Seperti kata Albert Camus, jika Tuhan ada, mengapa kita harus menjadi pahlawan bagi diri sendiri? Siapkah kau menghadapi kemungkinan bahwa jawaban terakhir ada dalam diri kita sendiri? Seorang perempuan duduk di kamar gelap memeluk foto anaknya yang tewas tertembak polisi. Bibirnya bergetar, "Tuhan, jika kau ada, mengapa kau diam?" Ini bukan lagi pertanyaan filosofis. Ini jeritan jiwa yang terpanggang rasa kehilangan. Agama menawarkan surga, tapi ia ingin anaknya kembali sekarang. Filsafat menjajakan teori, tapi yang ia butuhkan adalah pelukan. Di sini, di titik nadir kemanusiaan, semua jawaban terasa kosong. Theodisi Agustinus, seperti kata penyair Yahudi Levi Yitzhak, penjelasan untuk penderitaan adalah penghinaan bagi penderita. Karma, bualan keji. Tuhan yang Maha Kuasa, nama agung yang tak menjawab panggilan duka. Alfred North Whitehead menggugat, Tuhan bukan dalang yang kejam, ia adalah pihak yang ikut menderita. Dalam teologi proses, Tuhan tak maha kuasa secara absolut. Ia berjuang bersama kita, mengarahkan semesta dengan persuasi, bukan paksaan. Tapi bisakah ini diterima jika Tuhan tak sanggup menghentikan genosida Rwanda? Lalu apa bedanya dengan ketiadaannya? Elie Wiesel, korban selamat Auschwitz, menulis, Tuhan, di mana Dia? Di sana, digantung di tiang gantungan. Inilah paradoks, Tuhan yang rapuh justru lebih manusiawi, tapi manusia butuh lebih dari sekadar teman penderitaan. Mereka butuh jawaban, mereka butuh keadilan.
Soren Kierkegaard menulis, iman dimulai ketika logika berakhir. Baginya, Abraham yang rela mengorbankan Ishak bukanlah contoh ketaatan buta, melainkan lompatan ke absurditas. Iman sejati, kata Kierkegaard, adalah menerima paradoks bahwa Tuhan bisa meminta yang tak masuk akal. Tapi di abad ke-21, bisakah kita menerima absurditas ketika bom menghancurkan rumah sakit? Albert Camus membantah, absurditas bukan alasan untuk beriman, itu alasan untuk memberontak. Lompatan iman Kierkegaard terdengar seperti dalih bagi Tuhan yang lalai. Atau jangan-jangan justru di jurang absurditas ini kita menemukan kebebasan tertinggi, kebebasan untuk memilih percaya meski semua bukti berkata sebaliknya. Stephen Hawking pernah berkata, tidak perlu mengundang Tuhan untuk menyalakan kertas biru alam semesta. Hukum fisika, entropi, seleksi alam, teori kaos, cukup menjelaskan penderitaan. Tsunami bukanlah murka Tuhan, melainkan lempeng tektonik yang bergeser. Tapi di sini muncul pertanyaan baru. Jika alam semesta netral, lalu di manakah ruang untuk keadilan? Seekor singa menerkam rusa, itu hukum alam. Seorang psikopat membantai keluarga, itu evolusi neural yang gagal. Sains menjawab, keadilan hanyalah konsep manusia, alam tak peduli. Tapi jika demikian, bukankah seluruh peradaban kita, hukum, moral, agama hanyalah sandiwara untuk menutupi kekosongan yang mengerikan? Di kamp konsentrasi Theresienstadt, Viktor Frankl menemukan makna di tengah neraka. Segala sesuatu bisa diambil dari manusia kecuali kebebasan terakhir, kebebasan memilih sikap. Mungkin inilah jawaban sementara. Tuhan, jika Ia ada, tidak akan datang menyelamatkan kita, tapi Ia memberi kita tangan untuk menyelamatkan sesama, memberi kita mulut untuk berteriak tidak pada ketidakadilan. Di bagian terakhir kita akan bertanya, jika Tuhan diam, apakah kita berhak diam juga? Seperti kata Dietrich Bonhoeffer sebelum dihukum mati, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lemah, Tuhan yang hadir dalam penderitaan manusia. Atau justru disinilah panggilan sejati manusia, menjadi Tuhan kecil yang memberontak terhadap kekosongan kosmis. Langit diam. Tuhan, jika Ia ada, tak turun tangan menghentikan peluru yang merenggut nyawa anak-anak di Sudan, tidak juga menghancurkan gudang senjata para diktator. Tapi di tengah keheningan ini, ada suara lain yang bergema, dentang palu hakim yang menghukum pemerkosa, riuh massa yang menuntut reformasi, desisan kompor ibu-ibu yang memberi makan tetangga kelaparan. Di sini, di puing-puing teodisi, kita menemukan jawaban paling radikal. Keadilan Tuhan tidak jatuh dari langit, Ia lahir dari tangan manusia yang memilih untuk tidak diam. Martin Luther King Jr. berteriak, keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak. Ia tak menunggu mukjizat. Ia bergerak meski tahu peluru bisa mengakhiri nyawanya. Dan memang demikian. Paulo Freire, bapak pendidikan kaum tertindas, tidak berdoa untuk kesadaran. Ia mengajar petani buta huruf membaca sambil mengangkat senjata melawan rezim. Di Gaza tahun 2021, Dr. Izzeldin Abu Elaish, dokter Palestina, dan Yehuda Kopperman, dokter Israel, berbagi obat-obatan melintasi blokade. Di tengah perang, mereka menjadi Tuhan kecil, Tuhan yang memilih untuk menyembuhkan, bukan menghancurkan. Inilah teodisi liberation theology. Tuhan memihak kaum tertindas bukan dengan mukjizat, tapi dengan menginspirasi manusia memberontak. Viktor Frankl, selamat kamp konsentrasi, menulis, jika hidup punya tujuan, penderitaan pun punya makna. Ia tak bicara tentang makna ilahi. Ini adalah makna manusiawi, keberanian untuk tetap mencintai di tengah kebencian, untuk membangun di atas reruntuhan. Lihatlah Hibakusha, korban selamat Hiroshima, yang mengkampanyekan perdamaian global. Lihatlah Paul Rusesabagina, yang menyelamatkan 1268 nyawa selama genosida Rwanda. Lihatlah Mothers of Plaza de Mayo, yang menari dengan foto anak hilang di dada. Mereka tak menunggu keadilan Tuhan. Mereka menciptakannya dengan air mata yang menjadi semen, darah yang menjadi cat, dan tulang yang menjadi fondasi. Ini bukan iman, ini pemberontakan ala Albert Camus, pemberontakan yang melahirkan makna dari kekosongan. Kita telah menggugat langit, mengutuk teologi, dan meragukan kitab suci. Kini tinggal satu pertanyaan, maukah kita memakai mahkota Tuhan yang telah jatuh? Setiap kali kau membela korban bullying, kau adalah keadilan Tuhan. Setiap kali kau menolak suap, kau adalah kebenaran Tuhan. Setiap kali kau memeluk orang yang berbeda keyakinan, kau adalah kasih Tuhan. Tuhan mungkin ada di surga, tapi keadilannya, jika ada, harus dirajut di bumi dengan tangan kita, dengan keringat kita, dengan risiko kita.
kita. Di pengungsian Suriah, seorang anak perempuan menggambar matahari di dinding yang berlubang peluru. Ia berkata, "Aku tak tahu di mana Tuhan, tapi aku tahu di mana cahaya." Mungkin keadilan Tuhan bukanlah tempat, tapi arah, bukan jawaban, tapi pertanyaan yang memaksa kita bergerak. Seperti api Prometheus yang dicuri dari langit, kita kini harus memilih tetap meratapi kegelapan atau menyalakan lilin dengan tangan kita sendiri. Di sebuah ruang kosong, seorang anak kecil menatap langit dan bertanya, "Apakah Tuhan sedang tidur?" Kita telah menyisir gurun filsafat, mendaki gunung teologi, dan menyelam ke jurang keraguan. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung. Di manakah keadilan Tuhan? Mungkin kita seperti semut yang menuntut penjelasan tentang hujan, sementara jawabannya ada di luar dimensi pikiran kita. Atau mungkin seperti kata Einstein, Tuhan tidak bermain dadu, tapi dalam ketidakpastian kuantum ini, adilkah Ia membiarkan dadu nasib menentukan penderitaan anak-anak? Agama menjanjikan surga, filsafat menjanjikan kebijaksanaan, sains menjanjikan hukum alam, tapi di lorong-lorong rumah sakit, di tenda pengungsi, di sel penjara yang gelap, semua jawaban ini menguap meninggalkan kita dengan keheningan. Tapi di keheningan itu Martin Luther King Jr. berbisik, "Kegelapan tak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa." Jalan keadilan kita ukir dengan memilih untuk tidak acuh, dengan menolak tirani, dengan menjadi suara bagi yang bisu. Tuhan mungkin tidak datang dengan pedang menyala, tapi seperti kata Rabindranath Tagore, Ia menitipkan bintang di mata kita dan api di hati kita. Viktor Frankl menulis, di antara stimulus dan respons ada celah. Di celah itulah kebebasan kita berada. Di celah yang sama itu, kita memutuskan meratapi langit yang bisu atau menjadi Prometheus yang mencuri api keadilan, menunggu mukjizat atau seperti Ibu Pertiwi dalam mitologi Jawa, merawat bumi yang terluka. Kita adalah teka-teki yang menuntut jawaban, sekaligus jawaban yang menuntut pertanyaan. Seperti kata Hannah Arendt, di tengah kehancuran masih ada ruang untuk tindakan baru. Malam ini kita tutup dengan pertanyaan yang sama seperti pembuka. Di manakah keadilan Tuhan? Mungkin di sini, di udara yang kita hirup, di air mata yang kita keringkan untuk sesama, di tangan yang engkau ulurkan ke orang asing, atau jangan-jangan Ia ada di setiap keputusan untuk tetap percaya meski langit tak pernah menjawab. Karena akhirnya seperti kata Søren Kierkegaard, kehidupan harus dipahami mundur tapi dijalani maju. Kita merangkul paradoks, menanam benih keadilan di tanah gersang, dan menunggu bukan jawaban Tuhan, tapi tunas yang suatu hari akan pecah dari tanah. Jika video ini mengusik jiwa Anda, jangan diamkan, bagikan, diskusikan, dan tetaplah bertanya. Bertanyalah seperti Ayub yang memberontak, bukan seperti Faust yang menjual jiwa. Dan ingat, dunia ini gelap, tapi selama masih ada yang berani menjadi fajar, seperti kata penyair Palestina Mahmud Darwish, kegelapan takkan pernah menang.